Ya baik pemirsa Gamal TV, kembali lagi di Dialog Spesial di segmen terakhir masih bertemakan sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran, dan tentunya masih bersama saya Ibu Nurbaiti Rajabesi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang beberapa hari lagi kita sudah mulai Lebaran ini ya kan, artinya ya ibu-ibu rumah tangga tuh kan mulai sibuk di dapur ya. Blender mulai bunyi, kan kelihatan seperti itu. Nah, kalau ibu mungkin ya, kira-kira mungkin dari kacamata ibu sendiri bahwa sebenarnya waktu yang paling tepat untuk kita menyiapkan pangan, ya, makanan kita di jelang Lebaran ini sudah haruskah saat ini kah, ataukah nanti H-2 atau H-1 menurut ibu? Jadi kalau makanan ini kita lihat makanan yang bagaimana dulu. Kalau misalnya siapkan kue-kue, mungkin ibu rumah tangga ini kan pasti sibuk. Nah, itu jangan sampai nanti di hari-hari yang 10 hari terakhir ini baru dilakukan, itu kan jangan. Itu nanti menguras tenaga semuanya. Jadi kalau boleh siapkan dari awal, itu satu-satu. Sampai kalau misalnya kue itu ingin di Lebaran itu kue berapa macam, misalnya 4 macam, itu kan sebelum 10 hari Lebaran itu kan sudah siap. Kemudian makanan untuk Lebaran, misalnya siap daging dan sebagainya, itu kan nanti daging kan tidak bisa kita siapkan dari sekarang. Nah, nanti hari H-1 baru bisa disiapkan. Tapi saya sekali lagi saya menyatakan kepada semua masyarakat, jangan sampai sibuk-sibuk menyiapkan makanan yang berlebihan, seadanya saja untuk konsumsi kita sendiri. Tidak perlu lagi membuka untuk masyarakat yang lain. Boleh buka tetapi seadanya saja. Jangan sampai uang dan sebagainya. Kita kan sekarang ini masalah kondisi sekarang ini kita tahu bersama lah, kondisi keadaan yang ada sekarang ini kan pasti ada yang susah, ada yang ini. Kita jangan terlalu buka-bukaan sampai menyiapkan makanan yang tidak perlu disiapkan harus disiapkan. Jadi bagi saya itu paling ada lauk, ada nasi, ada sayur, kalau boleh buah sedikit saja kan boleh. Terus kalau misalnya masih bisa, tambah dengan susu. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Itu kan sudah bagus. Tapi jangan sampai menyiapkan berlebihan. Nah, nanti itu kan membuat kita lebih kurang enak. Kurang enak itu artinya siap uang banyak-banyak, bikin makanan banyak-banyak, ternyata orang tidak makan, orang tidak datang. Nah, berarti kan membuang makanan dan sebagainya kan ini uang juga. Nah, jadi itu bagi saya itu makanan yang seadanya saja. Ya. Baik Bu. Nah, menurut Ibu ya, kalau yang paling aman untuk kita menjaga kesehatan ini dalam hal untuk kebutuhan pangan kita ini, bagusnya kita buat sendiri kah, ataukah kita merespon, ada juga di luar sana kan menawarkan jasa untuk membuat makanan ya. Nah, yang paling aman seperti apa menurut Ibu? Ya, kalau paling aman bagi saya itu orang yang membuat di sana itu kita melihat apakah itu higienis, ada yang baik untuk kesehatan kita, ya kita bisa pesan kalau dengan anggarannya yang cukup. Kalau anggarannya tidak cukup, ya kita siapkan sendiri saja, makan seadanya saja. Tidak usah pesan makanan banyak-banyak. Orang tidak datang kan mubazir. Nah, jadi kalau pesan makanan di luar itu harus makanan yang benar-benar untuk tubuh kita. Pesan makanan apa yang bisa kita makan. Jangan sampai pesan makanan tidak bisa kita makan. Misalnya kalau saya kolesterol dan asam urat, saya pesan daging. Ternyata datang ke saya tidak makan, kan mubazir. Nah, jadi makanan itu kalau ditanyakan yang pesan itu lebih bagus atau kita bikin lebih bagus, itu terserah dari masing-masing. Tergantung ya. Ya, tergantung. Jadi kalau makanan yang pesan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya silahkan. Dan kita inginkan itu juga uang yang cukup, silahkan. Kalau kita buat sendiri juga silahkan, tidak masalah.
Ya, baik. Nah, ini satu hal yang menarik Ibu yang sering kita lupa ini kan mengenai nilai gizi dari pangan lokal ya. Otomatis kalau misalnya Lebaran itu kan kita tetap dimeriahkan dengan opor ayam ya, kemudian rendang, semur dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau untuk nilai gizi yang tidak perlu kita lupakan ya, ada singkong ya, kasbi itu dan lain sebagainya, sagu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bagus juga ya kalau kita pakai untuk Lebaran. Kalau makanan semuanya itu bagus. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau makanan yang tidak bagus, kalau misalnya kita sakit, tidak bisa makan, itu tidak bagus. Nah, jadi kalau kita perlu siapkan itu makanan karbohidrat. Karbohidrat itu kan harus ada makanan pokok dan sebagainya. Ya, kita tidak usah bicara yang karbohidrat dan lain. Makanan pokok. Makanan pokok kalau kita suka makan apa? Kan ada ketupat. Ketupat sudah cukup. Kemudian harus ada sayur-sayuran. Sayur apa yang kita harus siapkan? Nah, misalnya acar. Acar kan terlalu ini besar dan banyak ini. Kan kita bisa siapkan makanan sayur yang lain. Tapi biar bagaimanapun harus ada sayur. Ada makanan pokok, ada sayur, ada lauk. Lauk itu bukan berarti orang harus siapkan daging, siapkan ayam dan sebagainya. Ikan juga bisa. Yang penting buat seperti yang kita inginkan supaya dia lebih bagus dan sebagainya, itu juga sudah cukup. Kemudian harus ada buah. Buah itu pisang juga bisa, pepaya juga bisa, ya. Jadi bukan berarti nanti beli buah-buah yang mahal-mahal di sana, tidak. Tapi kan ada pepaya, ada pisang, itu udah cukup. Nah, kemudian ditambah lagi dengan susu kalau misalnya ada. Nah, supaya ada 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi makanan yang mewah-mewah, ya. Mewah-mewah tapi kita makan jadi sakit dan sebagainya. Nah, karena itu saya anjurkan kepada masyarakat jangan ikutan orang lain bahwa harus menyiapkan ini. Jadi kita itu merasa malu harus siapkan ini semua. Padahal itu tidak perlu. Makanan apa adanya. Jadi pada saat Lebaran itu ya ketupat itu pasti ada. Ya. Terus kalau memang ada ayam, boleh potong ayam 1 atau apa. Kalau ada ikan juga sudah lumayan. Kemudian ada sayur, ada buah. Itu sudah lumayan. Ya. Jadi tidak perlu lagi cari barang yang banyak, siapkan daging ini, daging itu, daging akhirnya mubazir. Iya, proposalnya banyak nih. Iya, proposal. Ini kita harus bikin apa? Padahal kita itu semua sudah bikin, kita makan cuma 1. Nah, jadi akhirnya yang lain itu mubazir, tidak bisa dimanfaatkan. Capek ya, menguras tenaga, kemudian nanti ujung-ujungnya sakit juga seperti itu ya. Karena masalah dekat Lebaran, pasti ibu-ibu rumah tangga tuh membuang tenaga. Nah, padahal itu sebenarnya puasa ini mengirit tenaga kita. Tapi kalau kita mau ikut-ikut orang, itu akan jadi lebih menguras tenaga kita dan bisa sakit. Jadi kalau puasa ini kalau sederhananya, makan juga kan kita sudah perlu jaga. Nah, dari pagi sampai malam itu tidak makan itu kan lumayan. Kemudian batal itu kalau cuma teh saja itu sudah bisa mengembalikan imun tubuh kita dan sebagainya. Kemudian kita pasti makan itu juga kurang. Nah, kita melihat ini saya sudah kurang suka makan. Nah, kita tunggu di sahur. Nah, sahur itu paling nasi sedikit. Itu kan lebih simpel. Tapi kalau orang mau buat segala sesuatu akhirnya tidak makan, buang, itu kan mubazir juga. Iya, baik Bu. Kalau kebanyakan nih Bu ya, ada yang mengatakan begini, Ramadan ini kan banyak mengajarkan tentang menjaga pola makan. Artinya kan seperti itu kan 30 hari kan luar biasa. Namun setelah Lebaran itu tiba-tiba ada yang mengatakan juga banyak yang tiba-tiba sakit itu kan. Nah, itu karena kecenderungan pola makan yang tiba-tiba tidak diaturkan, digoda dengan makanan yang cukup banyak saat Lebaran itu. Benar demikian, Bu? Iya. Jadi benar, karena puasa itu kan dari pagi sampai malam kita tidak makan. Berarti
tubuh itu sudah mempersiapkan diri supaya tidak tadinya membebani makanan yang lebih banyak sehingga tubuh itu bekerja lebih keras lagi. Tapi kan di bulan puasa ini kita mengurangi makan, berarti tubuh itu bekerjanya sudah mulai berkurang. Nah, kalau kita dalam tubuh kerja sudah kurang, terus kita bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tubuh itu pasti memacu kerjanya, pasti tenaga kita pasti menurun. Jadi kalau selesai itu, kalau orang sakit berarti itu mengundang sakit sendiri karena tidak menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan itu kan dari makan tadi. Kemudian jangan sibuk-sibuk sampai membuat kita sakit. Nah itu, sibuk-sibuk untuk siapa? Paling kita suami dan anak. Sibuk-sibuk untuk apa? Jadi tidak perlu lagi sibuk sampai menguras tenaga, akhirnya bikin sakit, itu jangan. Baik, nah ini yang biasanya ibu-ibu sering hadapi ya, kalau mau malam takbiran itu sampai itu sampai pagi itu kerja sampai bisa-bisa tidak tidur. Tidak tidur sampai mau sembahyang Idul Fitri juga masih kerja juga. Ini kan tidak seperti itu. Nah, baiklah. Nah, inilah saya yang ini bilang, kata saya itu nanti akan ada tamu dan sebagainya juga. Saya juga tidak menyiapkan seperti itu. Jadi apa adanya saja saya. Iya. Baik, ya, luar biasa ya. Inilah menjadi pembelajaran baru ya bagi pemirsa Gamelan TV, khususnya para ibu-ibu ya yang sedang menyiapkan makanan, apalagi kita akan sesaat lagi sudah akan memasuki Idul Fitri 1442 Hijriah. Baik, sangat luar biasa Bu informasi yang Ibu berikan di malam hari ini ya. Namun waktu jualah yang membatasi kita. Namun sebelum menutup perjumpaan kita di malam ini, saya memberikan beberapa menit kepada Ibu ya, closing statement lah ya. Apa harapannya, mudah-mudahan publik di luar sana, pemirsa Gamelan TV yang menyaksikan melalui layar kaca terestrial dan juga yang saat ini juga menyaksikan melalui live streaming juga bisa memiliki manfaat ya dari perbincangan kita di malam hari ini. Silakan Bu. Iya, terima kasih pada masyarakat Kota Ternate. Kalau dalam bulan puasa ini kan kita sudah menyiapkan segala sesuatu untuk hari raya ini. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Jadi menyiapkan juga boleh menyiapkan, tapi jangan sampai berlebihan. Itu pertama. Yang kedua, ibadah di bulan puasa ini lebih penting. Dari 12 bulan itu hanya 1 bulan ini saja yang penting. Jadi semua bulan itu memang bagus, tapi bulan puasa lebih bagus. Jadi jangan sampai menyiapkan makanan dan sebagainya berlebihan dan sebagainya, harus mengingat salat dan ibadah puasa juga. Jadi untuk yang terakhir, saya mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kalau memilih makanan harus lihat label dan sebagainya. Label makanan itu kedaluarsa atau belum dan sebagainya, label rusak atau tidak, supaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Jadi para pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kalau boleh memilih makanan itu yang sehat. Jangan sampai membuat tubuh kita menjadi sakit. Itu saja. Ya. Baik, luar biasa ya. Makanan yang sehat belum tentu tidak perlu yang mahal ya, yang sederhana saja. Kalau kita tahu takarannya yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, itu sudah merupakan sesuatu yang sehat ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurbait Rajabesi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, sudah datang malam ini berbagi banyak hal. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat di luar sana agar lebih menyiapkan diri lagi menjaga kesehatan, apalagi menghadapi Lebaran nanti di tengah godaan-godaan makanan yang luar biasa di luar sana ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Baik pemirsa Gamelan TV, tak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi panjang lebar terkait tema kita di malam ini, sehat di tengah godaan makanan jelang Lebaran. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan di malam hari ini bisa bermanfaat bagi Anda di luar sana. Tetap menjaga kesehatan Anda, apalagi di saat pandemi saat ini. Saya Ahmad Pikal bersama sejumlah kru bertugas undur diri dari hadapan Anda dan ikuti terus program Dialog Spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamelan TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.